Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Anda semuanya. Kembali bertemu dengan saya, Turnastiti, fasilitator Anda untuk mata kuliah Manajemen Lintas Budaya, The Malibu. Yes, teman-teman, kembali kali ini kita akan belajar bersama-sama yang kita pahami sebagai budaya dan berbagai macam dimensi yang ada di sana. Baik. Budaya sudah kita pahami, oke deh, hari ini kita akan berangkat dulu deh untuk mendefinisikan mengenai apa itu budaya. Kemudian setelah itu kita akan pahami mengenai dimensi budaya. Jadi ibarat budaya itu adalah sebuah bawang bombay gitu ya, maka dimensi budaya itu adalah lapisan-lapisan yang ada di dalamnya yang membagi budaya itu di dalam beberapa kelompok, beberapa bagian, beberapa dimensi, sehingga membuat kita bisa melihat level atau melihat perbedaan-perbedaan yang ada di budaya tersebut dan membuat kita akan lebih mudah untuk membandingkan satu budaya yang dimiliki oleh sebuah masyarakat dengan budaya yang lain berdasarkan dimensi dari budaya yang lebih terukur dan lebih terstruktur. Tentu saja jadi pemahaman awal bahwa ketika kita mengkaji budaya dengan dimensi yang ada di dalamnya, kita banyak menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat stereotyping untuk membangun judgment sejak awal mengenai keberagaman. Jadi kita harus hati-hati karena stereotyping ini di dalam satu sisi akan hadir sebagai sebuah kemanfaatan, membuat kita lebih mudah untuk mengetahui perbedaan atau membangun judgment pada sesuatu. Tapi di sisi lain, ketika kita menemukan bias, maka stereotyping pun juga bisa menjebak kita kepada kondisi pengambilan keputusan yang tidak ideal. Karena stereotyping berdasarkan pada judgment dan bisa jadi judgment kita tidak berlatar belakangkan kepada sesuatu yang kuat sehingga akan lead us to any noises di dalam decision making. Jadi pengetahuan, kali ini kita belajar mengenai budaya dan dimensi di dalamnya. Kita akan menggunakan stereotyping, jadi silahkan kita juga harus bersiap apabila di dalam stereotyping ini ada yang tidak tepat dengan fakta yang ada di lapangan. Saya juga akan share screen ke Anda untuk video kali ini. Semoga cukup membantu Anda untuk memberikan ilustrasi tentang apa yang kita bahas hari ini. Kembali, selamat datang di bahasan mengenai budaya dan dimensi yang ada di dalamnya. Saya proses untuk share screen kepada Anda terlebih dahulu. Saya sudah klik share screen, kemudian saya masuk di PPT-nya. Baik, saya share ke Anda, semoga cukup jelas di layar Anda untuk bahasan kita pada pertemuan kali ini. Budaya dan dimensinya, itu yang kita bahas. Kita awali dengan referensi yang akan kita gunakan di dalam bahasan ini adalah sebuah referensi dengan judul Navigating the Cultural Minefields yang ditulis oleh Erin Meyer, seorang praktisi di dalam cross-cultural management, dan salah satunya kemudian dibundle dan dipublikasikan di HBR dan Maastricht on Managing Across Cultures. Oke. Ketika kita mengawali diskusi mengenai budaya, maka akan lebih mudah kalau kita finding a clear description, what is culture. Maka menggunakan yang didefinisikan oleh Hofstede, kita akan bertemu bahwa budaya itu seperti software mental kita. Jadi karena ini software, maka software itu dibentuk di dalam waktu yang sudah ada. Software ini kemudian bisa diturunkan dari satu generasi kepada generasi yang lain, dan dia bekerja di dalam sistem mental seorang individu yang berada di sebuah lingkup masyarakat tertentu. Culture is like a mental software. Ketika kita definisikan lebih lanjut, kita akan bertemu di dalam definisinya Hofstede bahwa it is a collecting mental programming on the members of group and categories of people
that distinguish themselves from other group or categories. Jadi karena ini berada di sebuah lingkup masyarakat tertentu, software ini atau ritme atau nilai, norma, way of life yang dimiliki oleh masyarakat ini diturunkan dari waktu ke waktu dan menjadi identitas dari masyarakat ini, maka identitas ini akan menjadi pembeda juga apabila kita menyandingkan dengan identitas yang ada di masyarakat lain. Ini didefinisikan oleh Hofstede. Culture is always a collective phenomenon, jadi selalu melekat kepada sebuah masyarakat, shared by the individuals that live in the same social environment, saling dibagikan antar masyarakat yang berada di sebuah lingkungan yang sama, dan kembali menjadi pembeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Juga dituliskan oleh Hofstede bahwa culture is composed on the unwritten rules of the social game. Jadi aturan-aturan yang tidak tertulis, way of life yang dimiliki oleh seorang individu, sebuah kelompok masyarakat yang kemudian menjadi identitas masyarakat ini diturunkan dari waktu ke waktu pada anggota masyarakat ini dan jadi identitas pembeda dengan masyarakat yang lain. Sedemikian definisi oleh culture yang disampaikan oleh Hofstede, salah satu peneliti influential di dalam cross-cultural management. Dalam penelitian empirikalnya, Hofstede kemudian merumuskan dimensi apa saja, sesuatu yang lebih measurable apa saja, yang harus dipahami ketika kita trying to put more understanding di dalam culture. Hofstede mengatakan bahwa in term of cultural dimension dapat dibagi menjadi power distance, high atau low, kemudian individualism dan collectivism, kemudian masculinity dan femininity, uncertainty avoidance, high dan low, dan juga yang terakhir bersama dengan mahasiswa doktoralnya, Hofstede merumuskan long-term orientation. Berdasarkan pada dimension of cultures yang dimiliki yang disampaikan oleh Hofstede ini, maka kita bisa memberikan penilaian kepada budaya yang dimiliki oleh sebuah masyarakatnya berdasarkan dimensi yang dimiliki. Misalnya sebuah masyarakat dimensi power distance-nya tinggi, kemudian kita lakukan assessment pada kelompok masyarakat yang lain, dan ternyata temuan kita adalah dimensi budaya terkait dengan power distance-nya rendah. Jadi power distance tinggi dan power distance rendah ini menjadi representasi dari dua budaya yang berbeda dan kemudian comparable antara satu budaya dengan budaya yang lain. Ini pentingnya kenapa kita perlu memahami budaya dan perlu memahami mengenai dimensi yang ada di dalamnya. Diskusi yang dimiliki di dalam dimension of cultures yang disampaikan oleh Hofstede ini ternyata dirasa lebih berbau theoretical, sehingga peneliti selanjutnya di dalam cross-cultural management mencoba hadir dengan pendekatan-pendekatan yang lebih praktikal di dalam cross-cultural management dan juga dimension yang ada di dalamnya. Salah satu yang kita akan bahas hari ini adalah pendekatan dimension of cultures yang disampaikan oleh Erin Meyer, ini praktisi di dalam cross-cultural management, dan Erin Meyer menyebutnya sebagai the cultural map, peta kebudayaan. Berdasarkan pendekatan Erin Meyer, seorang praktisi di dalam cross-cultural management menyatakan bahwa budaya dengan dimensi yang ada di dalamnya bisa dipahami sebagai dimensi komunikasi yang pertama, kemudian dimensi evaluasi, kemudian dimensi cara mempersuasi, dimensi untuk memimpin, dimensi untuk membuat keputusan, dimensi untuk membangun kepercayaan kepada orang lain, dimensi untuk menyampaikan ketidakkesepahaman, dan juga dimensi untuk perencanaan yang terjadi di sebuah masyarakat. Dengan pembeda yang ada di sana, yang akan membuat kita bisa putting position untuk sebuah kelompok masyarakat di dalam ragam dimensi yang kita pelajari. Yuk kita pelajari satu demi satu apa yang dipahami di sini sebagai the cultural map oleh Erin Meyer. Baik. Kita awali dengan yang pertama berdasarkan kepada communicating.
Berdasarkan pada communicating, kita bertemu bahwa komunikasi, dimensi komunikasi bisa dibedakan di dalam kajian yang low context dan bisa yang kedua adalah high context. Betul ya, ada low context dan yang kedua adalah high context. Anda ketemu Indonesia ada di mana? Ya, betul. Indonesia berada di sini. Berarti penekanannya Indonesia berdasarkan the cultural map oleh Erin Meyer dikategorisasikan di dalam dimensi yang high context. Apa yang dipahami sebagai low context dan high context di sini? Low context adalah good communication is precise, simple, and clear. Jadi ketika komunitas ini berkomunikasi, dia melekatkan konteksnya pada pesan yang dia tuliskan dan dia bicarakan. Apa yang dia tulis, apa yang dia bicarakan, itu memang benar-benar pesan yang ingin disampaikan. Sementara masyarakat yang hidup di dalam high context mendapatkan informasi bahwa good communication is sophisticated, it is nuanced, and it is layered. Jadi pesan komunikasi itu dilekatkan kepada nuansa yang dibangun dari proses komunikasi yang dilakukan. Sehingga berdasarkan dua perbedaan ini kita ketemu bahwa orang low context ketika dia berkomunikasi dia to the point, dia ya apa yang dia pesan yang ingin disampaikan memang benar-benar masuk di dalam apa yang dia katakan dan dia tuliskan. Sementara yang ada di high context akan menyampaikan pesannya berdasarkan atmosfer yang dibangun. Di sini kita bertemu bahwa Indonesia tergolong sebagai masyarakat yang high context. Sehingga ketika Anda bertemu dengan teman Indonesia Anda, dan Anda bertanya, maukah malam ini kau makan malam denganku? Kemudian teman Anda menyampaikan bahwa mau, tapi wajahnya tidak begitu bersemangat untuk mengatakan mau. Anda harus paham bahwa pesannya itu ada di wajahnya, bukan di kata-kata mau yang dia sampaikan. Apa yang terjadi ketika dua masyarakat ini bertemu? High context bertemu dengan low context. Maka hati-hati, orang high context akan merasa teman low context-nya terlalu to the point untuk mengatakan sesuatu dan cenderung dirasa tidak sopan. Sementara yang di low context akan merasa bahwa teman high context-nya lebih muter-muter ketika menyatakan sesuatu. Ini kondisi yang terjadi karena ada dua kelompok masyarakat yang bertemu dan mereka punya ragam budaya yang berbeda berdasarkan kepada communicating. Kita bicarakan dimensi yang kedua yang disebut sebagai dimensi evaluating. Di dalam dimensi evaluating, kita akan bertemu dengan dua pembedaan, yaitu direct negative feedback dan indirect negative feedback. Sehingga pendekatannya di sini ada kelompok masyarakat yang ketika dia menyampaikan evaluasinya dan berbau negatif, mereka akan bersifat langsung, menggunakan pendekatan yang langsung, ada juga menggunakan pendekatan yang tidak langsung. Dalam arti kalau mau bicara sesuatu yang negatif, harus banyak buffering-nya terlebih dahulu. Kita akan lihat Indonesia berada di mana. Berdasarkan pada kategorisasi ini, Indonesia dikluster sebagai kelompok masyarakat yang lebih menggunakan pendekatan tidak langsung ketika menyampaikan pesan yang negatif. Apakah sedemikian? Mari kita lihat pada diri kita sendiri. Apa dinamika yang akan terjadi kalau kelompok masyarakat yang menggunakan pendekatan tidak langsung bertemu dengan yang langsung? Maka tentu saja akan terjadi kondisi yang tidak menyamankan. Masyarakat yang terbiasa langsung untuk mengatakan mengenai kabar negatifnya, dia berekspektasi untuk please to the point, let me know apa negative messages yang ada di sana. Sementara yang satu kemudian mengatakan bahwa pelan-pelan untuk menyampaikan kabar negatifnya. Maka dinamika ketidaknyamanan akan terjadi di dalam kondisi ketika tidak ada understanding di dalam perbedaan di dimensi evaluating ini. Kita berangkat ke dimensi yang ketiga ya. Oke. Dimensi yang ketiga disebut sebagai persuading. Di dalam konteks persuading ini, kita akan bertemu dengan dua kategorisasi kembali. Yang pertama adalah concept first, kemudian yang kedua adalah application first. Di dalam concept first, kita bertemu individuals
have been trained to first develop the theory or complex concept before presenting the fact. Jadi di komunitas ini ketika akan menyampaikan sesuatu, dia jelaskan dulu framework pemikirannya bagaimana. Baru setelah itu dia menyatakan rekomendasi apa yang diberikan. Bagaimana ya dengan application first? Di dalam application first, individuals are trained to begin with a fact, statement, or opinions, and later add concept to back up or explain the conclusion as necessary. Jadi di kelompok masyarakat ini, dia akan lebih kemudian utama menjelaskan rekomendasinya apa dulu, baru kemudian menjelaskan dasarnya apa untuk membangun rekomendasi ini. Kita lihat ya, kalau dua-duanya bertemu tanpa adanya understanding sama sekali. Yang terjadi yang concept first akan mengatakan argumentasimu nggak masuk akal karena kau nggak punya dasar teori yang lengkap. Sementara yang application first akan mengatakan yang concept first muter-muter melulu tanpa jelas rekomendasi apa yang sebenarnya kau arahkan. Ini yang akan terjadi kalau dua kelompok masyarakat ini bertemu tanpa memberikan pemahaman, tanpa adanya understanding in term of culture di antara dua kelompok masyarakat ini. Menarik ya? Yuk kita lanjut kepada dimensi selanjutnya yang disebut sebagai leading. Di dalam leading ini kita bertemu ada dua kelompok, yaitu egalitarian dan juga hierarchical. Apa yang dipahami sebagai egalitarian? The ideal distance between a boss and subordinate is low. Jadi akan lebih cenderung friendship ya ketika dia bekerja di organisasi. Sementara the hierarchical, the ideal distance between a boss and subordinate is high. Dalam arti dia terbiasa untuk bekerja di dalam hierarki pekerjaan-pekerjaan yang birokratis dengan struktur yang ada di sana. Apakah kita ketemu Indonesia di sini? Tampaknya kita tidak bertemu dengan Indonesia di sini, tapi bisa kita arahkan bahwa Indonesia is having a tendency closer to the hierarchical. Jadi menggunakan pendekatan yang terstruktur dan birokratis. Dinamika perbedaan pasti akan menarik ditemukan tanpa adanya understanding in terms of culture. Hierarchical akan melihat yang egalitarian lebih cenderung nggak ada hormatnya nih sama bosnya, sementara egalitarian akan melihat orang hierarchical, aduh gitu banget ya, terstruktur banget, lama banget untuk ngambil keputusan ketika tidak ada understanding di antara dua komunitas ini. Kita lihat ketika kita membahas di dimensi selanjutnya yang disebut sebagai deciding, proses dimensi yang terkait dengan pengambilan keputusan. Satu titik adalah consensual, kemudian titik yang lain adalah top down. Consensual tentu saja ketika mengambil keputusan, dia lebih cenderung kepada kesepahaman bersama yang dibangun, sementara yang di top down akan mengikuti apa yang disampaikan oleh bos mereka. Tampaknya Indonesia in the middle between both of them, gitu ya. Kita menggunakan pendekatan yang konsensual, tapi dengan musyawarah untuk mufakat. Tapi di sini tetap kita memperhatikan senioritas yang berasal dari para pemimpin kita dalam konteks deciding. Kita lanjut pada dimensi selanjutnya yang disebut sebagai trusting. Dalam trusting kita bertemu dua hal, yaitu berdasarkan pada tugas dan yang selanjutnya berdasarkan kepada relationship. Di dalam pendekatan berdasarkan pada tugas, maka kepercayaan akan dibangun seiring dengan semakin banyaknya tugas-tugas, ekspektasi tugas yang diberikan, itu bisa ditemui oleh counterparts kita. Ini task based. Sementara di dalam relationship based, kita akan bertemu bahwa kepercayaan akan dibangun seiring dengan kedekatan personal yang berada di antara kita dengan counterparts kita. Ada dua pendekatan yang berbeda. Apakah kita bertemu Indonesia di sini? Oh, ternyata kita tidak bertemu dengan Indonesia. Menurut Anda, Indonesia lebih cenderung relationship based atau lebih cenderung task based ya? Atau justru berada di tengah di antara kedua-duanya? Baiklah. Tapi dinamika tanpa adanya pemahaman sama sekali terkait dengan budaya akan membuat orang yang bertemu menjadi tidak nyaman. Orang yang berdasarkan pada relationship based akan melihat orang task based itu kaku banget sih ketika diajak untuk berkomunikasi. Sementara orang yang task based akan melihat bahwa kok gitu banget sih harus dekat satu dengan yang lainnya untuk membangun kepercayaan kepada orang tersebut. Hati-hati, understanding
This really does matter di dalam concern ini. Oke, kita lanjut pada dimensi selanjutnya yang disebut sebagai disagreeing. Dimensi yang terkait dengan bagaimana orang ini menyampaikan ketidaksepahamannya pada sesuatu. Ada yang lebih cenderung untuk confrontational, dan ada lebih cenderung untuk avoid confrontation. Confrontational tentu saja ketika dia tidak sepaham sesuatu, dia langsung ngomong. Sementara avoid confrontation akan menggunakan komponen waktu untuk menyelesaikan masalah ini karena perkara harmoni yang dia pertahankan. Apa kita lihat Indonesia di sini? Ya, kita lihat Indonesia di cluster di dalam avoid confrontation. Maka ketika masyarakat Indonesia misalnya bertemu dengan masyarakat di sini adalah Israel, hati-hati. Orang Indonesia akan merasa orang Israel itu nggak sopan karena dia too much confrontation, langsung speak up apa yang dikatakan. Sementara orang Israel juga akan melihat orang Indonesia, kok nggak clear banget sih sebenarnya apa yang dia sampaikan. Ini bukan perkara konflik, bukan konflik yang akan terjadi, tapi perkara ketidaksepahaman yang akan membuat dua pihak menjadi tidak nyaman untuk saling bertemu dan saling berinteraksi. Benar sih, kalau lama-kelamaan terjadi dan tanpa adanya understanding, pasti konflik yang akan terjadi di sana. Oke, dimensi cultural map berdasarkan kepada pendapat Erin Meyer. Scheduling, dimensi selanjutnya, dibagi menjadi the linear time, segala sesuatu harus selesai satu demi satu, dan yang kedua adalah the flexible time. Oke, let it flow aja deh, ikutin waktu aja yang terjadi di sana. Indonesia kita temukan nggak ya? Tidak kita temukan Indonesia di sini, tapi kita bertemu bahwa komunitas Saudi Arabia lebih cenderung flexible time, let it flow, sementara yang di Germany lebih cenderung linear time. Hati-hati, dua komunitas itu bertemu tanpa adanya understanding sama sekali akan membuat ketidaknyamanan. Karena apa? Linear time akan melihat orang flexible time kok sama sekali nggak punya pembagian waktu. Flexible time akan melihat orang linear time, kaku banget ya orang ini untuk diajak berdiskusi dan berkomunikasi. Oke. Nah, Erin Meyer berdasarkan kepada cultural map kemudian memberikan penjelasan ini. Penting bagi kita sebagai anggota dari sebuah masyarakat untuk menakar dimensi budaya kita berada di mana berdasarkan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cultural map yang disampaikan oleh Erin Meyer. Dan setelah kita menakar pada diri kita sendiri, kita coba untuk menakar yang dimiliki oleh orang yang lain. Sehingga kita akan bisa temukan 8 angka juga atau 8 representasi juga di dalam cultural map yang dimiliki oleh budaya yang lain. Notifikasi perlu diberikan besar ketika kita bertemu bahwa ada perbedaan yang sangat jauh di antara komunitas saya dengan komunitas yang lain. Misalnya di sini kita temukan di dalam persuading, kalau kita merasa hadir di dalam titik yang direpresentasikan dengan warna orange muda, sementara komunitas yang akan kita temui hadir dengan representasi yang ada di orange tua, maka kita bertemu bahwa gap-nya itu jauh. Kita cenderung untuk principle first, sementara komunitas yang akan kita temui lebih cenderung untuk application first. Sehingga di sini understanding-nya harus lebih dalam nih. Karena apa? Kita akan bertemu dengan komunitas yang berbeda dengan kita. Sehingga kita harus putting ourselves in their own shoes untuk bisa memahami mengenai latar belakang mereka berpikir dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Sementara kalau ternyata titiknya hampir-hampir sama, mendekati satu dengan yang lainnya, maka kita bisa lebih santai di dalam aspek ini karena ada persamaan di antara cultural dimension kita dengan cultural dimension yang dimiliki oleh komunitas yang akan kita temui. Baik. Organisasi saya kemudian menyikapi kondisi ini dengan membuat cultural team, di mana cultural team itu bertugas untuk membuat cultural map untuk menjelaskan mengenai dimensi budaya dari sebuah komunitas dibandingkan komunitas yang lain, dan informasi ini akan menjadi pembekalan salah satunya di dalam cross-cultural training yang diberikan kepada karyawan-karyawan yang akan ditugaskan
di unit ataupun subsidiaries yang lain yang berada di komunitas yang berbeda. Jadi, siapkah Anda untuk menakar your own cultural map, melihat dimensi cultural map Anda sendiri, dan kemudian membandingkan dengan teman yang lain, dan penekanan di sini adalah hati-hati ketika perbedaannya sangat signifikan di antara kita dengan komunitas yang lain tempat kita akan masuk selanjutnya. Baik, teman-teman, kembali lagi di sini. Terima kasih sekali untuk kehadiran Anda di dalam sesi ini, mendengarkan dan juga mengetahui mengenai dimensi budaya dan dimensi yang ada di dalamnya. Dan kita berinteraksi selanjutnya di kelas. Ayo kita diskusikan menggunakan apa yang Anda pikirkan di dalam cultural map, cultural dimension, dan juga cultural yang disampaikan oleh para pembelajar di cross cultural management. Sampai segera bertemu. Terima kasih.